Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Langit Bukit Menoreh Official. Di kesempatan kali ini, akan melanjutkan cerita di video sebelumnya, sebuah cerita karya Ebes, yang berjudul, Babat Negeri Leluhur, episode yang ke-69. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Panji Watu Gunung sedang menatap langit malam yang cerah akibat sinar bulan purnama. Dewi Srimpi dan Ratna Pitaloka duduk menemani sang suami, sedangkan Dewi Naganingrum sudah tidur sejak tadi sore. Tiba-tiba terdengar suara berisik dari arah timur penginapan seperti orang bertarung. Panji Watu Gunung segera melompat ke arah suara pertarungan itu. Dua istrinya segera mengikuti langkah sang suami. Di bawah sinar bulan purnama, nampak sepasang pendekar muda sedang dikeroyok 6 orang prajurit Kadipaten Muria. Pertarungan tidak seimbang itu, membuat sepasang pendekar muda mulai terdesak. Si pendekar wanita baru membabatkan pedangnya, namun si perwira prajurit Muria dengan cepat menghindari sabetan pedang sambil melayangkan pukulan keras ke perut si pendekar wanita. Buk si pendekar wanita itu terpental ke belakang. Si perwira prajurit Muria yang melihat kesempatan, langsung melesat cepat sambil mengayunkan pedangnya mengincar leher si pendekar wanita. Saat pedang perwira prajurit Muria hampir memotong leher si pendekar wanita, si pendekar pria yang sedang menghadapi para prajurit, segera melompat ke arah si pendekar wanita itu dan menangkis sabetan pedang dari perwira prajurit Muria. Traang! Si pendekar pria segera menarik mundur si pendekar wanita sejauh 2 tombak ke belakang. "Menyerah saja Apyakta, kau tidak akan menang melawan kami," teriak si perwira prajurit Muria sambil tersenyum sinis. Jangan jumawa, Pawana, aku masih belum kalah darimu, penjilat," balas Apyakta sambil meludah ke tanah. "Dasar tidak tahu diuntung. Aku sudah berbaik hati memberikan kesempatan kepadamu tapi jawabanmu selalu membuat kuping panas. Kalian semua, tangkap mereka berdua hidup atau mati," perintah Pawana pada prajurit Kadipaten Muria. Mendengar suara itu, para prajurit Muria segera menerjang maju ke arah Apyakta. Apyakta tahu bahwa peluangnya untuk kabur sangat tipis. Sambil terus melindungi Bratawati, Apyakta terus menangkis sabetan pedang dari para prajurit yang mengeroyoknya. Seorang prajurit menebaskan pedangnya ke arah leher Apyakta, namun lelaki itu dengan cepat menangkisnya. Terang. Namun seorang prajurit lainnya segera menyabet kaki Apyakta dengan pedangnya. Apyakta melompat ke udara menghindari sabetan pedang, namun sebuah pukulan keras mendarat di dada Apyakta. Buk Apyakta terpelanting ke belakang. Dia menyusruk tanah. Bratawati yang melihat pasangannya terluka dalam segera mendekati Apyakta sambil memegang perutnya yang sakit bukan main. "Kakang, kau tidak apa-apa?" tanya Bratawati sambil memandang ke arah Apyakta yang terduduk sambil muntah darah. "Aku tidak apa-apa Bratawati, kau sebaiknya segera kabur mumpung masih ada waktu. Aku akan mengulur waktu untukmu. Pergilah," ujar Apyakta sambil meludah darah ke tanah. "Tidak Kakang, lebih baik mati bersamamu daripada harus hidup tanpa dirimu," tegas Bratawati sambil tersenyum kecut menatap wajah Apyakta. Sementara itu, para prajurit Muria semakin mendekati Apyakta dan Bratawati. Seorang prajurit melompat ke arah Apyakta sambil mengayunkan pedangnya. "Srit Ark!" teriak kesakitan segera terdengar dari mulut sang prajurit saat sebuah ranting kayu menancap di telapak tangannya.
Panji Watu Gunung dan Dewi Srimpi serta Ratna Pitaloka begitu tiba di lokasi pertarungan itu langsung bersembunyi di balik pepohonan dekat arena pertarungan. Awalnya mereka tidak berniat ikut campur dalam pertarungan sengit itu karena mereka dalam penyamaran. Namun saat prajurit muria itu hendak membunuh Apyakta, tangan Panji Watu Gunung segera meraih ranting kayu di tempat persembunyian mereka kemudian melemparkannya ke arah tangan si prajurit. Melihat anak buahnya terluka, Pawana menjadi geram. "Bangsat, siapa yang berani membokong prajurit muria? Cepat keluar!" teriak Pawana sambil mengacungkan pedangnya. Dari rimbun pepohonan, Panji Watu Gunung yang memakai caping keluar bersama Dewi Srimpi yang memakai cadar hitam juga Ratna Pitaloka yang menutupi wajahnya dengan kain hitam. "Aku yang melakukannya," ujar Panji Watu Gunung sambil waspada. "Siapa kau? Orang bertiaping, berani sekali kau ikut campur dalam urusan prajurit muria," teriak Pawana sambil mengacungkan pedangnya ke arah Panji Watu Gunung. "Hehehe, cecunguk seperti kalian tidak pantas mengetahui siapa kami. Majulah sekarang." Panji Watu Gunung segera mengambil kuda-kuda jurusnya. "Cari mati kau rupanya. Baik, aku kabulkan permintaanmu." Usai berkata demikian, Pawana segera melompat ke arah Panji Watu Gunung sambil mengayunkan pedangnya. Wut, sabetan pedang Pawana dengan mudah dihindari oleh Panji Watu Gunung segera. Sementara 4 prajurit yang ada mengeroyok Dewi Srimpi dan Ratna Pitaloka. Namun dengan cepat, 2 selir Panji Watu Gunung menghabisi nyawa ke-4 prajurit dengan mudah. Sementara itu, si prajurit yang terluka telapak tangannya mencoba untuk melarikan diri. Namun sebuah jarum tajam melesat cepat menuju leher sang prajurit. Sing, krep, auk si prajurit itu langsung roboh dengan mulut berbusa tanda keracunan. Melihat anak buahnya tewas berjatuhan, Pawana segera berupaya melarikan diri dari arena pertarungan. Panji Watu Gunung yang melihat gelagat Pawana, langsung merapal ajian Guntur Saketi. Saat Pawana melakukan gerak tipu untuk mengecoh lawan, sebuah sinar putih kebiruan segera menyerang dadanya. Blar, ledakan keras tercipta dari sinar putih kebiruan dari ujung jari telunjuk Panji Watu Gunung. Rupanya dia menggunakan tahap awal ajian Guntur Saketi, yaitu jari guntur. Pawana langsung tersungkur ke tanah setelah dada kanannya bolong tembus punggung. Dia tewas tanpa sempat berteriak. Melihat lawan sudah tewas, Panji Watu Gunung dan kedua istrinya hendak pergi tapi Apyakta dan Bratawati segera menghadang jalan mereka. "Terima kasih atas bantuannya, pendekar muda," ujar Apyakta sambil membungkukkan badannya. "Kami hanya lewat, tidak suka ada keributan saat kami mau tidur, jadi kau tidak perlu repot-repot berterima kasih kepadaku," ujar Panji Watu Gunung segera. "Pendekar sudah menyelamatkan nyawa kami. Mohon izinkan kami membalas kebaikan pendekar." Bratawati kali ini ikut bicara. "Terserah kalian, tapi kalau ingin mencari kami, datang saja ke penginapan bunga," ujar Panji Watu Gunung yang segera melesat cepat menuju ke penginapan diikuti Dewi Srimpi dan Ratna Pitaloka. Apyakta dan Bratawati hanya bisa pasrah melihat kepergian Panji Watu Gunung dan kedua istrinya. Pagi menjelang tiba. Kokok ayam jantan bersahutan membangunkan semua orang penghuni Pakuwon Keluih. Pagi itu Panji Watu Gunung berniat untuk mencari berita terbaru dari pasukan Daha saat Ki Sampana, sang pemilik penginapan, datang ke meja makan mereka. "Nyi Pangrenyep, ada berita penting Nyi." Ki Sampana datang dengan seorang lelaki muda yang kelihatannya seorang prajurit namun berpakaian seperti rakyat biasa. "Hampura Kang, aya peryogi naon pilari abdi?" tanya Naganingrum sambil menatap tajam ke arah orang itu. "Maafkan Nyi, saya kurang paham dengan bahasa Nyi. Tolong dijelaskan." Si pria muda itu terlihat sedikit kebingungan. "Ada perlu apa mencari saya?" "Eta maksud abdi Kang," Naganingrum segera menjelaskan. "Oh begitu, saya ingin Nyi menjawab pertanyaan saya sebelum saya mulai bicara. Jika burung Garuda terbang tinggi, kemana dia akan hinggap?" Ganti si pria muda itu menatap ke arah Naganingrum yang dikawal Panji Watu Gunung dengan mengenakan capingnya.
Tentu saja, hinggapnya ke Daha. Sok atuh, aya naon mencari saya? Tanya Naganingrum segera. Si pria muda itu segera tersenyum tipis. Dia tidak menyangka bahwa penghubung kali ini adalah seorang wanita muda yang cantik jelita. Maaf nih, saya adalah penghubung antara para prajurit yang menyusup masuk ke Muria. Saat ini pasukan Senopati Narapraja sudah berhasil menyusup ke Muria lewat pelabuhan Tanjung Anom. Mereka tersebar di 3 titik di seputar Pakuwon Tanjung Anom, ujar si pria muda itu segera. Sampaikan ke Senopati Naraprajanya, pasukan Garuda Panjalu pada hari-hari yang soma manis akan bergerak menuju sarang burung hantu. Bilang sama Senopati Narapraja, kita bertemu di hutan bambu timur sarang burung hantu. Naganingrum mengambil sebuah lempengan perak bergambar Ganesha kepada si pria muda itu. Segera dia menerima lempeng perak itu dan kemudian bergegas meninggalkan penginapan bunga. Di istana Kadipaten Muria, seorang lelaki paruh baya berjenggot tebal dengan kumis melintang di pipi tampak sedang duduk bersama dengan seorang lelaki tua dan 6 pria dewasa di ruang pribadi Adipati. Dialah Dyahratna Pangkaja Sang Ramawijaya, Adipati Muria yang menjabat sejak akhir masa pemerintahan Sang Prabu Airlangga. Sebagai seorang bekas perwira prajurit Medang, dia banyak makan asam garam peperangan. Ratna Pangkaja adalah adik ipar Ranggawangsa. Dia menikahi Dewi Pandanwangi yang juga merupakan ibu Balapati, sang pemimpin pasukan Garuda Panjalu Utara. Sebenarnya mereka adalah keluarga bangsawan yang memiliki kedudukan yang tinggi di Istana Daha. Namun hanya karena hasutan Ranggawangsa, Adipati Ratna Pangkaja keblinger pemikirannya. Angin semilir berhembus sepoi-sepoi memasuki istana Kadipaten Muria. Cuaca begitu sejuk namun tidak menghilangkan ketegangan pikiran para bangsawan di istana itu. Kakang Ranggawangsa, sejauh ini bagaimana kabar di pelabuhan-pelabuhan di wilayah kita? Apa sudah ada kabar pergerakan pasukan Daha? Tanya Adipati Ratna Pangkaja sambil memandang ke arah Ranggawangsa. Sudah ada Dimas Ratna Pangkaja, mereka masih melakukan persiapan di pelabuhan Jaladri dengan kapal-kapal besar. Sejauh berita telik sandi mereka berjumlah sekitar 5.000 prajurit. Kita pasti memenangkan pertempuran karena prajurit kita lebih dari 7.000 prajurit Dimas, jawab Ranggawangsa dengan penuh keyakinan. Hahaha, terdengar tawa dari mulut Adipati Muria. Dia begitu gembira mendengar berita itu. Rupanya mereka hanya sebanyak itu kekuatannya. Kakang Ranggawangsa, apa langkah yang akan kita ambil? Adipati Ratna Pangkaja segera menatap wajah kakak iparnya. Ranggawangsa menyeringai lebar mendengar pertanyaan itu. Aku minta kirimkan 5 prajurit untuk menahan mereka di Pelabuhan Kapur. 1.000 prajurit disiapkan untuk bantuan mendadak dan 1.000 orang bertahan di istana Kadipaten Muria. Jangan sampai mereka menginjak tanah kota Kadipaten Muria ini, ujar Ranggawangsa dengan tatapan mata dingin. Senopati Empu Pala, segera lakukan sesuai saran Kakang Ranggawangsa. Cepat titah Adipati Muria. Sendiko dawuh Gusti Adipati. Senopati Empu Pala segera menyembah kepada Adipati Muria dan mundur dari ruang pribadi Adipati. Tumenggung Ardi dan Tumenggung Empu Napi, bantu Senopati Empu Pala untuk menghancurkan pasukan Daha, perintah Adipati Muria segera. 2 tumenggung itu segera menghormat dan mundur dari ruang pribadi Adipati menyusul Empu Pala yang sudah lebih dulu meninggalkan istana Kadipaten Muria menuju kesatrian. Mereka segera menata pasukan Muria yang akan menghadang pasukan Daha yang akan menyerbu Kadipaten Muria. Keesokan harinya, para pasukan Muria semuanya berkuda untuk mampu bergerak cepat ke Pelabuhan Kapur. Semua dana perang yang diberikan Ranggawangsa sangat membantu kebutuhan Muria dalam rencana makarnya. Di utara Pelabuhan Kapur, mereka mulai membangun pertahanan untuk menahan pasukan Daha. Senopati Empu Pala yang cakap, segera memerintahkan kepada para bawahannya untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan cepat. Sementara itu, di Pelabuhan Jaladri Senopati Maitreya mulai menata kapal besar yang akan berlayar ke Pulau Muria.
Tumenggung Wiguna dan Tumenggung Adiguna yang membantunya terlihat sibuk di bagian masing-masing. Bagaimana persiapan kapal di bagian perbekalan, Tumenggung Adiguna? Tanya Senopati Maitreya menatap wajah sepuh Tumenggung Daha itu. Semua sudah bersiap Gusti Senopati, tinggal menaikkan beberapa bahan makanan, besok kita sudah siap berlayar ke Muria, jawab Tumenggung Adiguna yang nampak mengusap peluh di keningnya. Rambut putih panjangnya terlihat semakin menambah auranya sebagai ksatria berpengalaman. Senopati Maitreya menatap ratusan kapal besar itu segera. Tampak angin laut Selat Yuwana membuat bendera kapal berkibar. Beberapa prajurit bekerja mengangkut perbekalan ke masing-masing kapal. Beberapa anak buah kapal sedang mengikat tali pada layar kapal. Semua orang nampak sibuk. Dari arah belakang, Tumenggung Wiguna datang ditemani dua orang prajurit. Ada apa Tumenggung Wiguna? Apa ada hal penting? Tanya Senopati Maitreya segera. Tumenggung Wiguna tidak menjawab, namun segera mendekat dan membisikkan sesuatu di telinga Senopati Maitreya. Wajah Senopati Maitreya nampak cerah setelah mendengar bisikan Tumenggung Wiguna. Malam ini kita berangkat ke Muria, Tumenggung Wiguna. Senopati Maitreya tersenyum. Di lain tempat, Senopati Narapraja sedang duduk di serambi tempat peristirahatannya utara pelabuhan Tanjung Anom. Dengan dandanan layaknya orang biasa, ksatria Daha itu masih tidak bisa disebut sebagai rakyat jelata. Tubuhnya yang tegap dan tatapan matanya yang setajam elang Jawa, membuatnya memiliki karisma yang berbeda. Dengan ditemani oleh Tumenggung Muda Kumbayana, dia nampak memikirkan tentang persiapan untuk menyerbu ke istana Kadipaten Muria yang tinggal besok hari. Seorang prajurit segera masuk ke dalam serambi kediaman Senopati Narapraja. Gusti Senopati, pasukan Garuda Panjalu akan bergerak pada hari-hari yang soma manis. Mereka akan menunggu kedatangan kita di hutan bambu sebelah timur kota, ujar si prajurit muda itu segera. Bagus. Segera beritahu seluruh kepala prajurit, malam ini kita bergerak menuju ke tempat pertemuan, ujar Senopati Narapraja yang segera bergegas berdiri. Sang prajurit menyembah kepada Senopati Narapraja dan segera mundur dari tempat itu. Senopati utama Daha itu tersenyum tipis. Kumbayana, siapkan orang-orang kita, sebelum senja, kita harus mulai bergerak, titah sang Senopati. Sendiko dawuh Gusti Senopati. Tumenggung Muda Kumbayana segera menghormat dan bergegas menuju ke arah pasukannya. Panji Watu Gunung sedang memasang caping yang menutupi wajahnya. Ketiga istrinya segera memakai penutup wajah setelah berpakaian hitam layaknya seorang pendekar muda. Usai Ki Sampana memberikan kuda pada mereka, Panji Watu Gunung dan ketiga istrinya segera memacu kuda mereka menuju ke sebuah rumah yang tersembunyi di balik hutan kecil di utara pelabuhan Keluih saat senja mulai turun menyapa langit. Dengan gerakan cepat, mereka berempat terus menggebrak kuda mereka. Setelah berbelok ke kiri, mereka menyusuri jalan setapak yang membelah hutan kecil itu. Di ujung jalan, nampak sebuah rumah persembunyian para prajurit Daha. Begitu melihat Panji Watu Gunung, para anggota pasukan Garuda Panjalu yang sudah bersiap-siap, segera berdiri. Kami sudah bersiap Gusti Pangeran, ucap Ludaka sambil menghormat. Ayo, jangan buang waktu lagi, kita bergerak sekarang, perintah Panji Watu Gunung segera. Wari Galit, Jarasanda, Gumbrek, Landung, Ludaka, dan Rajekwesi langsung melompat ke atas kuda mereka. Lalu perlahan mereka mulai menyalakan obor dari daun kelapa kering. Setelah masing-masing orang menyulut obor mereka, pasukan Garuda Panjalu bergerak cepat menuju ke arah hutan bambu di timur kota Kadipaten Muria. Menjelang tengah malam, mereka sudah sampai di hutan bambu di timur kota Kadipaten Muria. Saat mereka tiba, pasukan Daha yang dipimpin oleh Senopati Narapraja sudah lebih dulu sampai. Mereka tidak mendirikan tenda selayaknya pasukan perang, namun lebih memilih menyebar dalam kelompok kecil di sekitar hutan bambu itu. Ampun Gusti Pangeran, hamba sudah mendapat berita, jika kekuatan Muria sebagian besar bersiap untuk menghadapi pasukan Daha yang dipimpin Maitreya.
Apa langkah kita selanjutnya, Gusti Pangeran? Senopati Narapraja menatap wajah Panji Watugunung yang terlihat seperti memikirkan sesuatu. Obor daun kelapa kering mereka yang menjadi penerangan mereka malam itu nampak hampir padam. Ludaka segera menggantinya dengan obor baru. Menurut berita itu, berapa kira-kira kekuatan di dalam Istana Muria? Panji Watugunung balik bertanya. Kurang lebih sekitar 1000 prajurit, Gusti Pangeran. Narapraja segera menjawab pertanyaan Panji Watugunung. Dari Kisampana, aku dengar bahwa bala tentara Muria ada 7000 prajurit. Jika hanya 1000 prajurit di istana, maka 6000 prajurit yang menghadapi pasukan Daha. Kalau begitu, besok menjelang pagi kita gempur istana Kadipaten Muria. Seperti pepatah mengatakan, potong kepalanya maka ekor akan menurut. Semakin cepat kita membasmi kepala pemberontak, maka pasukannya pasti segera menyerah. Jika pasukan di luar membantu mereka, itu pun akan sangat terlambat karena jarak antara Pelabuhan Kapur dan Istana Kadipaten Muria adalah setengah hari perjalanan. Malam itu mereka segera beristirahat meskipun hanya sebentar. Saat langit timur mulai memerah, pasukan Garuda Panjalu dan pasukan Daha bergerak cepat menuju ke kota Kadipaten Muria. Seorang prajurit penjaga gerbang timur Istana Kadipaten Muria yang melihat kedatangan ribuan orang berpakaian hitam mengepung Istana Kadipaten, langsung membunyikan kentongan dengan cepat. Tong 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 tong, tong 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 tong. Titir kentongan itu langsung membangunkan semua orang di Istana Kadipaten. Seraang, teriak Panji Watugunung segera. Gerbang timur istana yang tak dijaga ketat langsung diterjang oleh pasukan Garuda Panjalu dan pasukan Daha. Pertempuran sengit segera pecah di antara pasukan itu. Dengan cepat, pasukan Panji Watugunung segera merangsek menuju kediaman pribadi Adipati Muria dan keluarganya. Ada apa ini? Teriak Ranggawangsa yang baru dibangunkan istrinya. Ampun Gusti Sepuh. Ribuan orang berpakaian hitam menyerbu ke Istana Kadipaten. Mereka masuk lewat gapura Istana Timur yang penjagaannya paling lemah, lapor seorang prajurit penjaga. Apa? Siapa mereka prajurit? Tanya Ranggawangsa setelah keterkejutannya mereda. Hamba kurang tahu Gusti Sepuh, tapi semuanya memakai ikat kepala berwarna biru langit dan merah, ucap sang prajurit sambil mengusap keringat dingin yang mulai membasahi keningnya. Dia memang takut setelah melihat kemampuan para penyerbu itu. Ditambah lagi kekuatan antara prajurit Muria dan kelompok penyerbu itu tidak berimbang. Ranggawangsa termenung sejenak setelah mendengar ucapan sang prajurit. Biru langit dan merah, celaka. Mereka adalah pasukan Daha. Ranggawangsa segera berlari menuju ke kamarnya. Dengan cepat dia menyambar keris pusakanya yang tergantung di tempat senjata yang ada di ruangan tempat tidurnya. Dengan cekatan, Ranggawangsa segera menyelipkan keris pusaka itu di pinggangnya kemudian segera bergegas menuju ruang pribadi Adipati Muria. Nafas lelaki tua itu terengah-engah akibat berlari tanpa peduli dengan keadaan sekitarnya. Suasana Istana Kadipaten Muria kacau balau. Ranggawangsa berhenti di depan ruang pribadi Adipati. Nampak Adipati Ratna Pangkaja Sang Ranawijaya sedang berdiri sambil bersiap untuk bertarung. Di sekelilingnya ratusan prajurit Muria menjadi pagar betis sedangkan di tengah ada para pembesar istana yang sudah mencabut pedang dan senjata masing-masing. Dari sisi timur, pasukan Daha terus merangsek maju ke arah istana pribadi Adipati. Jarasanda menyambar seorang prajurit Muria yang ada di depannya. Keris Kiai Klotoknya sudah bermandi darah puluhan prajurit yang tewas di tangannya. Srit si prajurit Muria mencoba menangkis sabetan keris Jarasanda. Namun karena kalah cepat dia tersabet pada dadanya. Sambil meringis menahan sakit, si prajurit Muria mengayunkan pedangnya mengincar leher Jarasanda. Putra Akuwu Argamanik itu menunduk sedikit lalu memutar gagang keris Kiai Klotok, kemudian dengan memutar tubuhnya, dia menghujamkan keris pusaka itu ke ulu hati lawannya. Jelep arg keris Kiai Klotok telak menghujam ulu hati sang prajurit Muria. Pria itu meraung keras sesaat sebelum tewas meregang nyawa. Usai mencabut kerisnya,
Jarasandha langsung menerjang maju ke arah pasukan Muria. Gumbrek yang mengekor di belakang Ratna Pitaloka, melihat seorang prajurit Muria yang hendak membokong istri Panji Watu Gunung itu segera berlari ke arah si prajurit dengan menabraknya. Bruk si prajurit itu segera terpental jauh akibat kerasnya tabrakan tubuh Gumbrek yang mirip diseruduk kerbau. "Bangsat, beraninya membokongku," ujar si prajurit sambil bangkit dari jatuhnya. Maling," teriak maling, "kau yang mau membokong pimpinan kami. Jadi kalau aku menabrakmu, itu masih terhitung aku berbaik hati," cibir Gumbrek sambil memutar pentung saktinya. "Dasar kebo, sikapmu bukan ksatria, tapi mirip kebo edan," maki si prajurit Muria itu sambil bersiap menyerang. "Bajingan, maju kau biar tahu rasanya diseruduk kerbau itu rasanya bagaimana. Ayo jangan banyak omong." Gumbrek langsung bersiap saat si prajurit Muria melompat maju sambil mengayunkan pedangnya. Srit Gumbrek berkelit ke samping, sambil menghantam punggung si prajurit dengan tangan kirinya yang mirip pangkal bambu betung, namun si prajurit segera menjatuhkan tubuhnya ke tanah. Melihat lawannya lolos, Gumbrek segera menghantamkan pentungannya ke arah kepala si prajurit. Wuuk, si prajurit Muria terpaksa berguling ke tanah menghindari gebukan pentungan Gumbrek. Dia berhasil menghindar namun tubuhnya penuh tanah dan rumput. Gumbrek langsung berdiri dan mengejek si prajurit Muria itu dengan ucapan menghina. "Sekarang kau apa aku yang kebo?" Gumbrek menyeringai lebar melihat mulut si prajurit penuh rumput. Tentu saja kau tolol," teriak si prajurit Muria dengan meludahkan rumput di mulutnya. "Hahaha, yang makan rumput itu kau Sinting, bukan aku. Dan yang makan rumput itulah kebonya," tawa Gumbrek langsung pecah. Dengan muka merah padam, si prajurit Muria segera berlari ke arah Gumbrek sambil membabatkan pedangnya. Dengan cepat Gumbrek langsung menangkis serangan lawannya dengan pentung saktinya. Terang Gumbrek memutar tubuhnya kemudian dengan kepalan tangannya menampar pipi si prajurit Muria. Plak, kepala si prajurit Muria seperti dihantam balok kayu, 3 giginya langsung tanggal. Dengan terhuyung-huyung dia mundur sambil meludahkan giginya yang rontok bercampur darah. Belum sempat dia sadar, Gumbrek sudah berlari ke arahnya dan menggebuk kepalanya dengan pentung saktinya. Praak, kepala si prajurit Muria langsung pecah terhantam pentung Gumbrek. Dia tewas seketika dengan kepala hancur berantakan. Gumbrek langsung mendelik dengan meludah ke arah mayat si prajurit Muria itu sambil berkata, "Kau yang sekarang jadi kebo mati," ujar Gumbrek yang kemudian segera bergegas menuju medan laga di depannya. Seperti kerbau gila, Gumbrek langsung mengayunkan pentungannya ke arah seorang prajurit Muria yang serangannya baru saja dihindari Ratna Pitaloka. Praksi kepala prajurit Muria langsung hancur akibat kerasnya gebukan Gumbrek. Ratna Pitaloka segera menoleh ke arah Gumbrek dan mengacungkan jempolnya. Merasa mendapat perhatian dari istri pimpinan, Gumbrek semakin bersemangat untuk bertarung. Dengan tubuh tambunnya, Gumbrek terus mengamuk. Ludaka yang berada di dekatnya nyaris terkena gebukan pentungan Gumbrek yang ingin mengepruk kepala seorang prajurit Muria, tapi si prajurit berhasil menghindar. Wuuk, dengan cepat, Ludaka melompat ke samping, matanya mendelik sewot ke arah Gumbrek. Kebo bunting, kalau ngamuk lihat kawan dong, teriak Ludaka sambil cemberut. "Ya maaf lu, lagi semangat ini," ujar Gumbrek sambil cengar-cengir mirip kebo. Mereka kini beradu punggung untuk saling melindungi. "Semangat kepalamu, kau nyaris menggebukku kebo bunting. Untung aku cepat menghindar," gerutu Ludaka sambil memutar pedangnya. "Ayo cepat kita selesaikan mereka. Nanti kalian aku traktir makan enak," teriak Jarasandha yang baru menusuk dada seorang prajurit Muria. Mendengar suara Jarasandha, mereka berdua segera menerjang maju ke arah lawan. Pertempuran di dalam istana Kadipaten Muria berlangsung sengit. Seorang prajurit Muria menggebrak kudanya dengan cepat menuju ke arah pelabuhan kapur. Dengan tergesa-gesa dia terus memacu kuda hitamnya.
Senopati Empu Pala yang baru bangun tidur terkejut melihat seorang prajurit yang sedang berlari menuju ke arahnya. Prajurit itu adalah prajurit penjaga pos di tepi pelabuhan Kapur. "Mohon ampun Gusti Senopati, ratusan kapal berbendera merah merapat ke dermaga pelabuhan," lapor sang prajurit penjaga itu dengan raut muka pucat. Dia benar ketakutan melihat ribuan prajurit yang sudah bersiap untuk berperang di atas kapal yang baru merapat itu. Jadi mereka sudah sampai rupanya. "Panggil Tumenggung Napi dan Tumenggung Ardi segera. Cepat," perintah sang senopati pada seorang prajurit penjaga. Tak berapa lama kemudian, Tumenggung Napi dan Tumenggung Ardi datang tergopoh-gopoh. "Ardi, Napi, siapkan bala tentara kita. Bersiap untuk berangkat menghadang pasukan Daha yang sudah sampai di pelabuhan," titah sang senopati Muria segera. Dua tumenggung itu segera saling berpandangan sejenak. Mereka tidak menyangka bahwa akan berperang di pagi buta begini. Baru mereka hendak melaksanakan perintah Senopati Empu Pala, seorang prajurit istana Muria yang baru melakukan perjalanan dari kota Kadipaten Muria langsung melompat turun dari kudanya dan segera berlari menuju ke arah Senopati Empu Pala. Ketiwasan Gusti Senopati, istana Muria diserbu oleh para prajurit Daha. "Mereka sudah berhasil masuk ke dalam istana," lapor sang prajurit dengan nafas ngos-ngosan. Hauh pucat wajah Senopati Empu Pala. Dia langsung pusing mendengar laporan dari dua prajurit Muria yang menghadap kepadanya. Jika dia bergerak menuju ke istana Kadipaten Muria, maka sudah pasti wilayah Kapur takluk hari itu juga kepada Daha. Namun jika dia berangkat ke kota Kadipaten Muria, belum tentu dia akan cukup waktu untuk menolong pasukan Muria yang ada di dalam istana Kadipaten. Ibarat kata, semua pergerakannya bagai dikunci dari segala arah. "Bagaimana Gusti Senopati? Kami menunggu perintah," ujar Tumenggung Ardi sambil menghormat. Terus terang saja dia kebingungan menentukan pilihan apa yang harus dilakukan untuk menghadapi situasi ini. Orang yang mengatur serangan ini benar-benar cerdas. Dia tahu bahwa tidak mungkin aku menenangkan dua sisi pertempuran secara bersamaan. "Baiklah, kita hadapi prajurit Daha dengan semua kemampuan kita," Tumenggung Ardi. "Dan kau prajurit, pergilah ke Bendo, minta Demung Suta untuk berangkat ke kota Kadipaten Muria. Kalau kami sudah mengalahkan pasukan Daha, kami akan menyusul ke istana," perintah Senopati Empu Pala. Mereka segera membubarkan diri untuk melaksanakan tugas masing-masing. Sementara itu di istana Kadipaten Muria, pasukan Daha dengan cepat menghancurkan pasukan Muria yang bertahan di istana. Mereka kini sudah mengepung ruang pribadi Adipati. "Ranggawangsa, Ratna Pangkaja, menyerahlah. Kalian sudah tidak mungkin bisa melarikan diri dari kami," teriak Senopati Narapraja sambil menatap Ranggawangsa dan Ratna Pangkaja yang ada di tengah pagar betis prajurit Muria. Cahaya kemerahan mulai terlihat di langit timur. Tanda pagi sudah menjelang tiba. Suasana begitu cerah namun terasa muram bagi Ranggawangsa. Sejauh ini, semua usahanya untuk berkuasa selalu berhasil meski dengan segala cara. "Cih, Narapraja, rupanya kau yang memimpin pasukan pengecut ini, menyerang musuh saat musuh tidak siap. Benar-benar memalukan," ucap Ranggawangsa sambil meludah. Senopati Narapraja hanya tersenyum tipis. "Pengecut atau bukan, bukan itu yang dinilai orang. Tapi keberhasilan menumpas pemberontak seperti kalian akan diingat orang sepanjang zaman," jawab Narapraja sambil menatap tajam ke arah Ranggawangsa. Hahaha, tiba-tiba saja terdengar tawa keras dari Ranggawangsa. "Aku sudah menyerahkan seluruh hidupku kepada Airlangga, lalu kepada Samarawijaya. Tapi apa balasan yang aku dapatkan? Hanya karena aku anak rakyat jelata, maka kekuasaan yang seharusnya aku dapat, malah diberikan kepada Jayakerti. Keponakanku yang seharusnya menjadi Yuwaraja Panjalu, hanya menjadi Sentana Daha yang tidak punya kuasa apa-apa. Lantas apa salahnya jika aku menuntut hakku atas kekuasaan yang seharusnya aku dapat?" teriak Ranggawangsa sambil tersenyum sinis. "Kau benar-benar mabuk kekuasaan.
Ranggawangsa, Gusti Samarawijaya sudah memberikan kedudukan tinggi kepadamu. Tapi kau masih saja ingin lebih. Sekarang kau pilih, menyerah atau mati, ujar Panji Watugunung yang hanya diam tak bersuara dari tadi. Ranggawangsa segera menoleh ke arah pria bertiaping itu. Suaramu tidak asing. Siapa kau sebenarnya? Teriak Ranggawangsa segera. Perlahan Panji Watugunung melepaskan caping yang menutupi wajahnya. Sahabat pendengar setia Langit Bukit Menoreh ofisial yang berbahagia, sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.